Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat kepada kita semua. Salah satunya yang paling besar yakni ditemukannya kita dengan kesempatan bersama bulan suci Ramadan tahun ini. Tak lupa, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi panutan kita, Nabi idaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari jalan yang penuh kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Islam. Hadirin rahimakumullah. Ramadan tahun 1441 Hijriah tahun ini memiliki sebuah kisah tersendiri yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana tidak, Ramadan tahun ini kita ditemani dengan sebuah fenomena bernama pandemi COVID-19, yakni sebuah fenomena yang dinyatakan oleh WHO sebagai lembaga kesehatan dunia, yakni sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang telah menyebar di 215 negara di dunia, yang mengancam jiwa manusia hingga merenggut ribuan jiwa manusia saat ini. Pun dengan itu, hadirin, di Indonesia kita terus dianjurkan untuk tinggal di rumah. Bahkan ibadah di bulan suci Ramadan pun harus di rumah. Tidak ada tarawih berjamaah di masjid. Tidak ada iftar jam'iyah atau buka bersama rekan dan kerabat. Tidak ada sahur on the road, dan bahkan direncanakan tidak ada atau tidak diselenggarakannya salat Idul Fitri berjamaah di masjid ataupun di tanah lapang sebagaimana biasanya. Tak lain tak bukan, hadirin, tentu pemerintah ingin bahwa tetap di dalam kaidah fikih darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak kerusakan harus diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan, yakni menolak madarat dari adanya tersebarnya virus corona pada kita daripada memperoleh kemaslahatan dengan beribadah berjamaah dengan masyarakat yang berisiko menularkan penyakit COVID-19. Namun hadirin, marilah di tengah-tengah situasi ini kita tetap bersihkan nurani di bulan yang suci, bulan Ramadan, yang dimana mengutip dari tarjamah kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali yang mendefinisikan bahwa marilah kita terus bersyukur, hadirin. Bersyukur dengan definisi yakni mengagungkan kepada pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sendiri, hadirin, dibagi menjadi dua oleh Al-Imam Al-Ghazali, yakni nikmat dunia dan nikmat akhirat, di mana kita saat ini di dalam nikmat dunia terdapat dua pula pembagian, yakni nikmat ma'rifat, yakni manfaat-manfaat yang telah diberikan Allah kepada kita. Manfaat fisik, kesehatan kita masih sehat bugar, nikmat kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, nikmat kita masih diberikan berkumpul dengan kerabat dan keluarga di rumah, dan nikmat terbesar yakni nikmat hidup yang masih diberikan oleh Allah pada kita hingga saat ini. Dan nikmat yang kedua yakni nikmat menolak mafsadat, yang dimana Allah senantiasa masih berbaik kepada kita dengan menghindarkan kita dari segala mara bahaya termasuk dari virus corona. Untuk itulah hadirin, marilah kita renungkan sebuah firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Hadirin rahimakumullah. Di dalam ayat tersebut terdapat hukum kausalitas atau sebab akibat, yakni ketika kita bersyukur kepada Allah, insya Allah, niscaya Allah akan menambah terus-menerus nikmatnya kepada kita. Namun sebaliknya, apabila kita ingkar, kufur nikmat, maka Allah akan menurunkan azabnya yang begitu sangat berat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Untuk itulah hadirin rahimakumullah, marilah kita bersihkan nurani dengan cara apa? Dengan cara bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Sang Ilahi di tengah-tengah bulan yang suci, meskipun sedang dilanda pandemi. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak salah dan dosa, karena segala yang positif berasal dari Allah dan segala yang negatif berasal dari saya pribadi. Terakhir saya akan tutup dengan 2 bait lirik karya penyanyi Opik. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.